Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryadi. Di sini saya akan mencoba mempraktikkan penyelenggaraan jenazah dari awal sampai akhir, insya Allah. Yang pertama itu kita mulai dari sakratul maut. Bagaimana kita menyikapi orang yang sakratul maut? Pertama, kita perhatikan. Dan yang kedua, kita coba lantunkan kalimat Allah la ilaha illallah di telinga sebelah kanan. Sekaligus untuk menuntun untuk membaca kembali. Seperti ini contohnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, itu dipastikan itu membaca dengan benar dan tentu jangan terlalu cepat supaya dapat diikuti oleh orang yang sakaratul maut. Yang kedua, itu adalah membaca doa sekaligus untuk menutup matanya apabila memang si mayat telah dinyatakan meninggal secara medis ataupun non medis. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli fulan warfa darajatu fil mahdi wa ghfirhu fi akibihi qabirin wa ghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsahu lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Setelah itu membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kita tutup kepada mayat tersebut. Selesai. Baik, selanjutnya kita masuk pada tahap kedua, yaitu memandikan jenazah. Yang mana pada sebelumnya kita menghadapi sakaratul maut, bagaimana kita menyikapi orang yang menghadapi sakaratul maut. Pada tahap ini tentu semua diawali dengan niat untuk memandikan jenazah. Dalam hal ini adalah mayat laki-laki yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla lihadzal mayyiti fardhu kifayati lillahi ta'ala. Nah, setelah itu kita analogikan di sini ada air dan gayung. Nah, kita siram dari atas sampai bawah. Nah, itu mengkondisikan nanti. Tapi sebelumnya perlu catatan juga, karena kita melihat juga bagaimana keadaan dari mayat itu. Kalau mayat itu memiliki masih melekat pakaian yang pada tubuhnya, tentu kita harus mengusirnya. Karena bagaimana juga air itu harus sampai kepada kulit dari mayat tersebut. Nah, itu nanti bisa dikondisikan. Di analogi di sini selanjutnya itu sudah mayat dalam kondisi tanpa busana atau tanpa pakaian. Nah, itu ditutupi selip oleh kain untuk menutup auratnya. Setelah itu disiram tadi, setelah itu disiram. Di dalam disiram itu juga ada bacaannya. Bacaan pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lahu ya Allah. Itu siraman pertama. Sama, siraman kedua gerakan sama tapi berbeda bacaannya. Allahumma ghfir lahu ya Rahman. Yang ketiga sama gerakan, berbeda juga bacaannya. Allahumma ghfir lahu ya Rahim. Nah, selanjutnya itu juga bisa selanjutnya itu diangkat kepala, itu perlahan ya, hati-hati. Apalagi nanti orang yang kecelakaan atau penangis itu rentan untuk bagian-bagian tubuh tertentu. Itu diangkat sekaligus ditekan perlahan perutnya supaya menekan kotoran keluar dari lubang dubur bagian bawah. Nah, setelah itu kita membersihkan seperti memandikan pada umumnya, menggunakan sabun tentunya, akan lebih baik itu semakin bersih. Membersihkan seluruh tubuh, jangan lupa di sela-sela di lipatan lutut, siku dan sebagainya. Dan terlebih lagi di garis bawah itu ada lubang-lubang tertentu, ini 5 lubang. Nah, itu yang perlu diperhatikan secara lebih khusus. Setelah itu, setelah dimandikan secara bersih, itu ada yang mengatakan bisa melalui dimiringkan ke kanan untuk membersihkan bagian bawah sebelah kanan, begitu juga dengan sebelah kiri, tentu untuk lebih mengoptimalisasi mayat itu bersih dalam memandikannya. Nah, setelah dimandikan, singkat cerita itu kita wudukan. Wudu sama gerakan pada umumnya, pada wudu biasa, tapi mungkin berbeda pada niatnya. Nah, seperti ini niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li rafil, nawaitu wudu'a biadza maiti fardhu kifayati lillahi ta'ala. Nah, itu sama, membersihkan bagian mulut, tangan, telinga, kaki, kepala, kaki. Nah, ini harus diketahui bagaimana kita mengkondisikan dengan yang ada. Jangan sampai memang aurat itu nampak, walaupun memang yang memandikan itu adalah dari keluarga yang bersangkutan. Nah, itu perlu digarisbawahi juga. Wudu sama, dan sekaligus membersihkan kotoran-kotoran yang tersapu di langkah sebelumnya. Setelah wudu, baik, setelah kita tadi di proses sebelumnya yaitu tentang memandikan jenazah, tentu kita juga harus masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mengkafani jenazah.
Nah, step pertama atau langkah pertama tentu kita harus menyiapkan kain kafan dalam hal ini ya sebagai pakaian bagi si jenazah. Itu kita gunting. Nah, dalam pengguntingan ini saya simulasikan sini. Itu ada doa khusus saat mengunting kain kafan. Nah, seperti doanya. Itu bisa menyesuaikan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah waj'alna ajali hadza wa janazati wal taghfifahu birahmatika ya arhamar rahimin. Saya ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni bihadzal janazati wa taghfifahu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu bisa bersamaan juga, bisa juga di awal. Nah, kita ibaratkan memang sudah kita potong menyesuaikan dengan bentuk atau postur dari jenazah yang akan kita kafani. Tidak lebih dan tidak juga kurang, tapi pas. Singkat cerita, kita mulai menyusun, mulai dari tali ya pertama, 5 buah. Nah, sudah tersusun 5 buah. 5 buah ini ada bagian-bagian tertentu. Nanti akan saya coba jelaskan pada saat membungkus. Nah, setelah itu berhubung dalam hal ini saya mengkafani mayit laki-laki seperti step dari awal. Nah, tentu yang digunakan lapisannya itu kain kafan itu berjumlah 3 buah. Nah, berbeda dengan jenazah perempuan itu ditambah menjadi 2 dan jumlahnya menjadi 5. Nah, seperti ini. Kira-kira mungkin segini ukuran yang saya gunakan sesuai dengan yang telah saya perkirakan dengan jenazah yang akan saya praktikkan nantinya. 1, 2, 3. Apabila sudah memang tersusun rapi, nah itu selanjutnya kita ambil jenazah yang berada di pemandian. Pada dasarnya sebelumnya ini memang bentuk kerjasama ya, ada yang mengambil, ada yang menyiapkan kain kafan, jadi pembagian kerja itu khusus. Nah, dalam hal ini akan saya lakukan sendiri. Nah, itu diperhatikan bagaimana mengangkat dan sebagainya, karena itu menjadi lebih seperti ini tangannya. Kita coba paskan dengan bentuk postur dari jenazah. Setelah itu mulai kita lipat atau gulung kain itu dari yang kanan ke kiri, begitu juga sebaliknya. Jadi nanti akan bertumpu pada satu pusat di tengah. Nah, semacam ini. Kita gulung di tengah supaya lebih merapatkan antara sisi kanan dan sisi kiri. Nah, pada dasarnya ini membutuhkan beberapa orang, jadi memang terlihat rapi dan memudahkan dalam menali. Selanjutnya kita tali, mulai dari atas, perlu digarisbawahi itu kita mulai dari atas menali. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, tali pertama itu di atas kepala, macam ini. Yang kedua itu di sekitar di leher atau di mana. Pastikan tali itu kuat. Dan sekadar info, tali ini juga menggunakan tali kafan yang telah kita gunting pada tahap pertama tadi. Sekali lagi dipastikan itu rapat, rapi dan bagus nanti. Nah, ini di sekitar perut atau di dada. Nah, kita tali. Masuk ke tali keempat, kita rapikan sekali lagi. Itu di antara betis ya atau paha. Lutut kita buatkan lagi, jadi rasa anak tuh di sendi-sendi manusia itu, di bawah di dekat kaki.
Nah, mungkin ini sekilas gambaran mengenai cara menghafani. Mungkin simulasi semacam inilah bentuk atau realita nanti di lapangan. Nah, mungkin itu kita lanjut kepada tahap mensolatkan. Kepada tahap selanjutnya, yaitu mensolatkan jenazah. Seperti sebelumnya, jenazah saat ini adalah jenazah laki-laki, maka tentu niat menyesuaikan dengan niat untuk jenazah laki-laki. Seperti lafaz berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhal kifayatin imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa basilluhu bil ma'i was salji wal bardi wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqas sawbul dominat minal khotoya kama yunaqqas sawbul abayadu minatta nasi wa abadiru daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa kihi min fitnatil qabri wa azabin nar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa izifwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghilan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufun rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tambah juga untuk takbir ketiga itu ada juga dikhususkan nanti jika mayit anak-anak, maka berbeda juga nanti bacaan di takbir ketiga seperti lafaz berikut. Allahu akbar. Allahumma ja'alhu faratan li'abawaihi wa salafan wa zukran wa izatan wa tibaran wa sakifan wa sakil bihi mawazinahuma wa afridis sabara ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu
وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang kedua adalah bacaan dikhususkan apabila mayit berjenis kelamin atau gender anak-anak. Nah, mungkin itu mengenai tentang sholat jenazah. Baik, kita lanjut kepada tahap terakhir, yakni adalah pengkuburan. Nah, karena sebelumnya tadi kita lihat memang sudah ada tahap untuk mensolatkan. Nah, setelah disolatkan itu jenazah diantarkan ke pemakaman, baik itu TPU ataupun pemakaman secara khusus. Jadi kita ibaratkan semacam ini. Ini sudah jenazah sudah stay ya dalam pemakaman dan akan dimasukkan ke liang lahat. Nah, dalam memasukkan ke liang lahat itu ada ketentuan khusus dan biasanya itu yang mengangkat ada beberapa orang, biasanya 3 atau 4 orang sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada. Nah, dalam memasukkan itu semacam ini. Ada orang di atas yang memberikan, yang di bawah yang menerima gitu. Jadi pada saat itu ada doa khusus. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala sunnatin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, semacam itu. Nah, untuk posisi meletakkan jenazah itu miring dan menghadap ke kiblat, terus kepada kepalanya. Nah, setelah itu agak diberikan itu ada tanah diganjal di belakang, tanahnya sedikit lebih keras. Itu untuk menopang jenazah itu supaya tidak kembali ke posisi berbaring pada awalnya. Setelah itu ada kita melihat biasanya menggunakan papan ya. Papan itu berfungsi untuk menutup kan yang lain itu kan lurus, nanti ada sedikit lubang kalau salah kan, semacam itu. Itu untuk menutup bagian di atas itu. Beberapa papan dengan ketentuan liang lahat pada umumnya. Nah, setelah ditutup, singkat cerita itu ditimbun menggunakan tanah yang telah digali untuk membuat lubang itu sampai sedikit menggunung. Nah, apa fungsi dari itu? Tentu itu menjadi salah satu pertanda memang di tempat tersebut ada makam yang di dalamnya tentu ada jenazah juga. Jadi tidak sembarang orang dapat melakukan aktivitas yang mungkin dapat menyalahi dari makam tersebut. Nah, setelah itu dibaca, setelah dikuburkan ya, itu dibaca doa Allahumma fir lahu, Allahumma fir lahu, Allahumma fir lahu. Dan dibaca juga Allahumma sabit, Allahumma sabit, Allahumma sabit. Nah, itu 3 kali setelah langsungnya proses penguburan. Nah, mungkin itu sampai kepada proses penguburan. Mungkin bisa dikatakan secara umum, mungkin ada lebih detail lagi, tapi itu ada beberapa poin yang memang menjadi lebih dianjurkan gitu. Di samping ada beberapa sunnah yang dilakukan pada saat penguburan. Nah, satu lagi tertinggal, maaf, itu tadi pada saat penguburan atau pemasukan jenazah itu memang disunahkan untuk melepaskan kain kepala atau tali yang mengikat dari kain kafan itu sendiri. Nah, setelah itu dibuka, muka itu pembungkus di muka itu dibuka. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan sebagai sunnah juga, sekaligus informasi bagi kita bersama. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai penyelenggaraan jenazah yang mungkin kalau kita lihat itu dari sakratul maut hingga nanti penguburan. Nah, apabila ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya, karena sekali lagi di sini saya pribadi masih dalam tahap belajar. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.